17 nominasi FFI dikantongi oleh film panjang kedua Regas Batuneja ini. Fakta prestasi tersebut kentara bisa match with our expectation, terutama aku yang prefer nonton film tanpa tahu banyak tentang film tersebut. Apa iya film ini sebagus itu? Yang jelas setelah ditonton, ternyata Budi Pekerti juga merupakan sebuah gambaran yang sangat relevan, sama seperti Penyalin Cahaya tahun lalu. Regas kembali menghadirkan potret yang mungkin lebih lugas karena cerita kali ini terasa lebih grounded tanpa elemen kasus ala thriller whodunit. Budi Pekerti berada dalam kotak yang sama dengan film-film seperti Not Okay dan John Denver Trending. Film-film yang khusus menelisik perilaku sosial di era internet sekarang ini. Budi Pekerti mengangkat persoalan dari gimana society modern kita yang katanya melek sosmed, bekerja dan dinamika positif negatif yang menyertainya. Mungkin sosmed banyakkan negatifnya, karena konflik di cerita ini justru mulai menggunung tatkala protagonisnya mencoba melakukan hal yang menurutnya benar di internet. Bayangkan seorang guru BK yang begitu lovable sampai-sampai mantan murid dari angkatan 10 tahun yang lalu masih bisa mengenali beliau walau dari balik masker, harus terancam batal diangkat jadi wakasek hanya karena videonya sedang ribut dengan seorang penyerobot antrean diambil keluar konteks, disalahartikan dan jadi viral. Dengan premis tersebut, Budi Pekerti literally mempertanyakan apa perlu mata pelajaran Budi Pekerti diajarkan kembali di sekolah-sekolah. Di pasar itu, Ibu Prani tadinya hanya mencoba menegakkan hal yang benar, seperti yang biasa dilakukannya saat mendidik murid di sekolah. Dia akan menegur murid yang melakukan kesalahan, lalu memberikan hukuman yang ia sebut refleksi, supaya murid bisa mengerti dan memahami perbuatan mereka salahnya di mana. Namun ternyata nggak semua orang senang mendapat pelajaran berharga seperti itu. Video viralnya membuat Ibu Prani diserang netizen. Beliau panik dan berusaha menjelaskan keadaan dengan membuat video klarifikasi. Video tersebut lantas jadi bumerang. Sehingga bukan hanya kerjaannya, kehidupan personal Bu Prani dengan keluarga, dengan dua anaknya yang influencer, terkena imbas. Inilah bagian yang paling menarik dari Budi Pekerti. Perilaku sosial media masyarakat kita benar-benar ditelanjangi. Perilaku yang makin menjadi-jadi sejak kita semua terkurung oleh pandemi. Dan memang pada kurun itulah persisnya cerita ini menempatkan diri. Some say, kini kita hidup di era post-truth. Zaman dimana kebenaran itu bukan lagi soal yang beneran-benar gitu. Film ini menyebut bahwa salah dan benar sekarang ini itu cuma perkara siapa yang paling banyak omong. Penghakiman netizen lah yang memutuskan mana yang benar. Dan mereka menilai itu tuh dari potongan-potongan video doang, dari cacah-cacahan narasi. Tindak apapun yang dilakukan Ibu Prani dalam upaya membersihkan namanya hanya akan jadi materi kulikan dan asumsi liar dari netizen yang akan mengambil hanya yang sesuai dengan narasi mereka masing-masing. Satu lagi yang berhasil tergambar oleh film ini tentang perilaku bersosmed masyarakat adalah bahwa masyarakat itu hanya ikut-ikutan. Bahwa kita memposting sesuatu bukan lantas karena kita sedang peduli sama permasalahannya. Sebagian besar waktu kita hanya peduli pada citra masing-masing. Inilah makanya sosmed itu jadi berbahaya. Smartphone dibuatnya jadi tak ubah seperti pistol. Kita bisa membidikkannya kepada orang lain dan menjepret kelakuan-kelakuan buruk mereka, atau kita bisa point that thing ke wajah sendiri dan dot. Hasilnya ya 50-50, antara orang jadi kasihan dan menempel ke narasi kita, atau kita mati ngebuka aib sendiri. Aku menebak pastilah proses riset dan nulis naskah film itu sangat mengasyikkan, karena film ini benar-benar paham perilaku-perilaku tersebut. Mereka menjadikan perilaku-perilaku tersebut ke dalam plot-plot point, sukses memasukkannya ke dalam bangunan cerita yang terus nge-build up ke drama, yang terus jadi rintangan yang bikin susah hidup protagonis kita, yang punya sense moralnya sendiri. Melihat Bu Prani tetap membuat video klarifikasi meskipun sudah dilarang, menghasilkan dramatic irony. Kita tahu dia benar, tapi kita juga tahu bahwa dia akan ditelan bulat-bulat di jagat sosmed. Anak-anak Bu Prani berusaha menyelamatkan muka ibu mereka sambil juga mengamankan muka mereka sendiri. Apapun counter video yang mereka lakukan selalu di-counter lagi. Selalu keadaan itu justru semakin terus memburuk bagi mereka. Cerita film ini berkembang ke hal-hal yang sebenarnya sudah kita antisipasi karena film ini begitu dekat dengan sosial kita sekarang, tapi sekaligus kita juga kasihan dan ikut benar-benar merasakan outcome yang tak terkontrol yang dialami oleh para karakter yang sedang berjuang tersebut. Nah, karena natur cerita yang seperti demikianlah, maka setiap karakter di sini mengalami perjalanan personal masing-masing, membuat film jadi punya banyak adegan yang unik per karakter. Para aktor dipersilakan oleh Regas untuk menggali momen-momen seru yang mungkin nggak bisa mereka dapat di film-film yang lebih mainstream. Angga Yunanda dan Prilly Latukonsina misalnya,
Mereka tuh jadi anak-anak Bu Prani, dan di sini mereka tuh fresh banget. Mereka ngomong Jawa itu udah fresh gitu. Sebagai influencer daerah, Angga, di sini dia dilepaskan dari image karakter remaja yang cool seperti biasa. Di sini rambutnya dicat pirang jamet. Prilly jadi kakaknya. Karakternya di sini tuh lebih jutek dan lebih konten dibanding tipikal peran utama yang biasa diperankan oleh Prilly. Kekuatan akting mereka tuh jadi keluar semua. Kita bisa nikmatin. Angga dikasih adegan nangis kecewa sama diri sendiri. Prilly dikasih adegan ngomel sendiri. Ada monolog dia di kolam lele yang menurutku scene yang memorable banget. Dwi Sasono sebagai ayah yang depresi karena usahanya bangkrut karena efek pandemi, juga ngasih tambahan elemen volatil bagi permasalahan keluarga mereka. Dwi Sasono perfect fit banget buat karakter tak tertebak semacam ini. Tapi yang paling tak terduga adalah Omara Esteglal. Karakternya, Gora, muncul di awal sebagai mantan murid yang dulu pernah kena hukuman refleksi khas Bu Prani. Mereka ketemulah, gitu. Kayaknya cuma guyonan sekilas, tapi nanti cerita bakal circle back ke Gora karena actually hubungan guru dan murid antara Prani dengan Gora jadi kunci bagi perkembangan Prani sebagai karakter utama. Satu lagi yang ditunjukkan oleh Wergas sebagai bentuk kepiawaiannya bercerita, selain punya ritme membuild up rintangan dan gencetan untuk karakter utama, adalah dia paham untuk membuat ceritanya balance. Di Penyalin Cahaya, Suryani yang posisinya korban tidak serta-merta selalu benar. Ada momen-momen ketika Suryani genuinely merasa dia telah melakukan pilihan yang salah. Budi Pekerti juga begitu. Ini bukanlah ujuk-ujuk kisah tentang guru baik yang terjebak dalam situasi sulit. Bu Prani memang disukai murid-murid dan koleganya, tapi langkah yang diambilnya, aksi yang dilakukan adalah aksi yang genuine. Dia itu manusia yang bisa salah gitu. Runyamnya masalah keluarga mungkin telah membuat aksinya sedikit keterlaluan. Metode ajarannya mungkin berdampak buruk ke murid. Momen-momen Bu Prani meragukan dirinya sendiri, bergulat dengan nuraninya, dengan apa hal yang benar dan apa yang harus ia lakukan ternyata boleh jadi tidak sejalan, terdeliver nyata lewat akting Syaine Febrianti. Aku sendiri sebenarnya dulu sebagai murid lebih suka dengan tipe guru killer. Aku nggak suka dengan guru yang baik seperti Bu Prani. Aku lebih suka guru yang tegas ngasih hukuman ketimbang guru yang metodenya pasif agresif kayak gini. Tapi Bu Prani berhasil bikin aku peduli dan membuatku bisa melihat kenapa guru yang seperti dia itu dibutuhkan oleh murid-murid. Orang yang mendukungmu tidak perlu penjelasanmu. Orang yang membencimu tidak akan mau mendengar penjelasanmu. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu menjelaskan perbuatan kita, menjelaskan diri kita. Apalagi di internet. Karena orang di internet hanya akan mengambil apa yang mereka mau dengar, apa yang masuk ke narasi mereka masing-masing. Itulah sebabnya kenapa video klarifikasi sama sekali tidak membantu Ibu Prani. Yang dia perlukan hanyalah menyelesaikan persoalannya dengan orang-orang terdekat. Maafnya Bu Prani cukup dialamatkan kepada orang-orang terdekatnya saja. Walau sudah berimbang sehingga drama kisah ini jalan dan kita duduk di sana mengikuti dengan gamang dan penuh harap sepanjang durasi, tapi masih terasa film ini tuh kasihan terhadap Bu Prani. Dan ini buatku agak sedikit memflatkan journey-nya Prani. Pilihan yang dilakukan film sebagai ending sebenarnya sudah cocok. Benar sebagai akhir journey-nya Bu Prani. Ibu itu sudah minta maaf kepada orang-orang yang tepat. Dia sudah mengenali kesalahannya apa. Hanya saja filmlah yang sepertinya tidak benar-benar tega terhadap Bu Prani. Padahal menurutku sebenarnya tidak masalah jikalau memang metode hukuman refleksi Bu Prani berdampak sedikit negatif kepada muridnya ketika mereka sudah dewasa. Ya kan? Namun cara film memperlakukan dampak sedikit negatif tersebut buatku seperti sedikit menyepelekan case yang mereka angkat sendiri. Aku ingin melihat Bu Prani itu maafnya itu benar-benar pure maaf gitu, ketimbang masih ada sedikit kesan ibu nggak salah kok dari muridnya. Apalagi kan setelah adegan dia menyelami kata hatinya sendiri, supaya koneksi mereka tuh lebih koneksi manusia gitu, tidak lagi pada frame antara guru dan murid. Nah seperti pesannya, film juga tak harus menjelaskan dirinya, kenapa dia bisa dapat banyak nominasi, ya kan? Pecinta film akan tetap menonton. Dan baru saat menonton itulah kita bisa menilai sendiri. Film ini dibuat sebagai potret, sebagai komentar tentang perilaku masyarakat kita dalam berjejaring sosial. Tempat di mana interaksi sosial tidak lagi genuine sebagaimana mestinya. Tempat di mana hal yang benar bisa jadi sebuah kesalahan. Hanya karena semua orang punya agenda personal yang bikin kita hanya melihat sepotong-potong. Bahkan permintaan maaf saja bisa cuma dijadikan kedok citra semata. Bukan lagi sebuah maaf yang tulus. Dengan penceritaan yang berimbang, film ini mengingatkan seperti apa interaksi sosial yang sesungguhnya. Identitas dan perspektifnya yang dekat membuat kisah film ini mudah dicerna. Benar-benar terasa urgent untuk ditonton sekarang. Ada minor-minor nitpick sedikit, tapi menurutku
pesan kerelevanannya ini mengalahkan semua minor-minor tersebut. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk budi pekerti. That's all we have for now. Apakah menurut kalian pelajaran budi pekerti khususnya di media sosial memang harus diadakan kembali di sekolah-sekolah? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.